Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Biarlah firman-Mu yang menguatkan kami, memberikan pencerahan dalam hidup kami, sehingga firman-Mu ya Bapa menjadi pedoman, menjadi kekuatan, menjadi senjata kami dalam melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10, demikianlah firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini. Dengan judul perikop di pasal 27, aman dalam perlindungan Allah. Dan di ayat 10 dikatakan demikian, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekali lagi saya bacakan kepada kita semua, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita yang hadir di tempat ini, mungkin kita semua pernah merasakan bagaimana ditinggalkan, bagaimana diabaikan, bagaimana dikucilkan, bagaimana direndahkan. Atau adakah di antara kita saat ini yang tidak pernah merasakan hal-hal demikian? Cerita Daud bukanlah cerita yang mengenakan sebenarnya, terkhusus di ayat 10 ini di pasal 27, di mana Daud sendiri pernah mengalami bagaimana dia diabaikan, dia ditinggalkan, dia tidak dianggap ada oleh orang tuanya sendiri. Bila kita melihat latar belakang Daud, yaitu ketika dia dipilih oleh Nabi Samuel yang ingin mengurapi Raja Israel menggantikan Saul, apa yang terjadi? Di mana kita melihat bahwasanya Samuel sendiri melihat paras daripada anak-anak Isai. Tetapi Tuhan mengatakan, bukan apa yang dilihat manusia, apa yang dilihat Allah, tapi apa yang dilihat, apa isi hati, itulah yang dilihat Allah. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kisah ini, seringkali apa yang dipikirkan manusia tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan Allah. Daud ketika itu dia ada di tempat penggembalaan. Ketika Isai datang, ketika Samuel datang menemui Isai, mengatakan, di mana anak-anakmu? Dan dia menunjukkan anak-anaknya yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah. Tetapi Allah tidak memilih itu. Sehingga Allah mengatakan kepada Samuel, bukan ini yang kukehendaki. Terus Samuel mengatakan kepada Isai, adakah anakmu yang lain lagi selain ini? Kemudian Isai mengatakan, ada anakku satu lagi. Itulah Daud, yang kecil parasnya, yang kemerah-merahan, dan tidak gagah seperti abang-abangnya, seperti itu. Tetapi itulah yang dipandang Tuhan. Jadi apa yang menjadi perenungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini? Bahwasanya Tuhan tidak pernah melihat dari mana engkau berasal, apa latar belakangmu, bagaimana fisikmu. Tetapi manusia seringkali melihat apa yang dipandang baik, apa yang dipandang gagah, apa yang dipandang cantik, apa yang dipandang ganteng. Tapi Tuhan tidak pernah melihat itu. Jadi Bapak Ibu, saya juga ingin bercerita bagaimana masa kecil saya dulu. Ketika saya umur 7 tahun, saya juga pernah mengalami hal yang demikian. Saya pernah diberikan kepada orang lain untuk diadopsi. Tapi pada saat itu, yang saya rasakan mungkin sama halnya seperti yang Daud rasakan. Dia seperti tertolak seperti itu. Dia seperti dikucilkan dari saudara-saudaranya. Tapi mungkin berbeda dengan apa yang saya alami. Mungkin yang saya alami itu berlatar belakang karena kami miskin, seperti itu. Tapi apapun itu, intinya kita tertolak, kita merasa diabaikan, tidak diperhitungkan di antara saudara kita. Jadi firman Tuhan yang mengingatkan kita pada saat ini bahwasanya ketika dunia menolak kita, ketika orang-orang sekitar kita menolak kita, tetapi Tuhan selalu menyambut kita. Tuhan selalu mengangkat kita. Bapak Ibu, saya menuliskan satu kalimat yang akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah, Tuhan tidak pernah menolakmu seperti apapun kondisimu saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sekalipun kau mencoba untuk lari darinya.
Tuhan tidak pernah mengabaikanmu, walau dunia tidak mau mendengar ceritamu. Tuhan selalu menyambutmu, walau begitu sangat hancur dan rapuhnya hidupmu. Tuhan akan selalu bersamamu, sekalipun kau mencoba kuat melupakannya. Tuhan selalu mendengar penderitaan hidupmu, dan selalu ada di sampingmu untuk menghapus air matamu. Bapak Ibu, hanya sedikit yang perlu kita lakukan. Buka sedikit hati kita, kita panggil namanya, ceritakan segala perasaanmu saat ini, apapun itu. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan dari Tuhan. Saat ini, Tuhan hadir di hatimu dan akan mengobati setiap luka, kesepian, dan rasa diabaikan yang pernah kau alami. Demikianlah firman Tuhan yang menguatkan kita pada saat ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan ketika kita ditolak, ketika kita diabaikan, ketika kita tidak dianggap, bahkan ketika kita ditinggalkan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk tetap bertahan di tengah-tengah situasi kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.